Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bangga dan bersyukurnya karena Engkau Tuhan yang mengizinkan kami untuk menikmati sukacita Tuhan, menikmati segala berkat. Dan kami juga Tuhan masih diizinkan lagi untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan hati kami, menyegarkan kehidupan kami. Biar Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami agar kami boleh konsentrasi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakai hamba, urapi hamba, biar perkataan hamba adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 11. Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 11. Wahyu pasal yang kedua ini mungkin sering bagi kita baca, bahkan kita mendengarkan khotbah-khotbah dari YouTube ataupun dari pendeta-pendeta lain. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk membacanya lagi dan merenungkannya lagi. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 11, demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya mencobaimu, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan kita bicara tentang tetap kaya dalam penantian. Tetap kaya di dalam penantian. Tetap kaya di dalam penantian. Inilah tema kita. Bagaimana kita mendefinisikan tentang kekayaan? Mungkin kita menganggap orang kaya itu adalah orang yang punya mobil mewah. Orang kaya adalah orang yang mempunyai investasi di mana-mana. Orang kaya adalah orang yang memiliki emas yang begitu banyak. Punya berlian, punya perusahaan di mana-mana. Kalau ini yang ada di pikiran kita, di benak kita, tidaklah salah. Kalau kita cari di kamus pun demikian. Dan setiap kita kalau ditanya, mau kaya? Pasti jawabnya mau. Hanya orang gila saja yang ditanya mau kaya atau tidak. Tidak mau kaya, tidak mau miskin. Ya tidak ada pikiran. Tapi orang gila kalau dikasih uang 10.000, 20.000 mau. Karena orang di sini adalah orang yang waras. Maka kalau ditanya mau kaya, pasti jawabannya mau. Pandangan dunia menganggap orang sukses adalah orang yang mempunyai harta bergelimpah. Dengan harta yang bergelimpah, mereka anggap dia akan dihormati. Dengan harta yang kaya raya, maka saya akan disenangi orang. Ketika saya punya harta yang banyak, maka hidup saya akan nyaman. Inilah pandangan-pandangan dunia. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk mencari harta, mencari uang. Bagaimana caranya? Baik ada yang dengan benar bekerja, ada orang yang tidak benar, korupsilah, ngepetlah. Tapi di jemaat ini gak ada ngepet kan?
Nggak ada korupsi kan? Puji Tuhan kalau tidak ada. Kalau ada, bertobat. Untuk mencari kekayaan, orang berlomba-lomba. Bahkan ada orang berkata bahwa kalau saya banyak uang, pasti hidup saya bahagia. Apakah benar demikian? Coba kita lihat gambar ini. Ini adalah foto orang kaya pada tahun 2008. Ia berada peringkat 94, bernama Adolf Merkli. Di Jerman, ia orang kaya nomor 5 dengan $9 miliar. Begitu banyak industri farmasinya. Tapi tragedisnya, ia mati dengan bunuh diri. Yang selanjutnya, kita lihat, ini adalah foto daripada Presiden Brazil yang bernama Getúlio Vargas. Di tanggal 24 Agustus tahun 1954 merupakan kekelaman bagi seluruh penduduk Brazil, di mana orang nomor 1 menembakkan dirinya dengan pistol tepat di dadanya dan menembus jantung, dan yang akhirnya mati. Yang selanjutnya, kita lihat gambar ini. Siapa yang tidak tahu Michael Jackson mempunyai ketenaran yang luar biasa, harta yang banyak, tapi ia mati dengan overdosis. Dari 3 orang ini, dari kisah ini, bagaimana kekayaan itu tidak menjamin hidup mereka merasa aman. Dengan harta yang banyak tidak menjamin mereka bisa tenang. Harta atau materi itu sifatnya sementara. Engkau punya uang hari ini, mungkin merasa bahagia. Ketika habis uang itu, bahagiamu akan hilang. Tapi kebahagiaan yang sejati bukan terletak pada materi atau kekayaan, tetapi pada sumbernya, yaitu Tuhan. Dialah sumber kebahagiaan, dialah sumber kekayaan kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah Tuhan benci kepada orang kaya? Tidak. Tuhan tidak benci kepada orang kaya. Tapi Tuhan benci kepada orang yang cinta uang. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar daripada segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau kita sudah cinta uang, kita akan tidak pernah merasa puas dalam diri kita. Bahkan Pengkhotbah 5 ayat 9 katakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaannya atau penghasilannya. Tuhan tidak larang kita menjadi kaya. Bahkan Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kaya. Kalau kita lihat dan kita baca tentang kisah Abraham di pasal yang ke-13 ayat 2, dikatakan Abraham adalah orang yang kaya. Ia memiliki emas ternak.
perak. Bahkan kalau Ayub memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak. Bahkan raja yang sangat terkaya pada waktu itu, yaitu Salomo. Siapa yang tidak kenal Salomo, memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan yang menjadi pengikut Yesus, yaitu Yusuf Arimatea. Di mana Yusuf ini yang membeli tanah untuk kuburan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan benci kepada mereka? Tidak. Tapi Tuhan benci kepada orang-orang yang menjadi hamba uang. Kalau kita sudah menjadi hamba uang, maka di dalam pikiran kita, di dalam otak kita hanya untuk mencari keuntungan saja. Dia berkata, waktu adalah kalau di dalam pikiran kita hanya uang, maka yang jahat pun kita akan lakukan untuk mencapai kekayaan. Tuhan tidak benci kepada orang kaya, tapi Tuhan benci kepada orang yang cinta uang. Tuhan juga tidak benci kepada orang miskin. Tapi kebanyakan orang kaya menjadi orang yang sombong, orang yang rakus. Kalau kita lihat tonton di TV-TV itu, masuk KPK, apa yang kurang? Harta banyak, tapi karena ketamakannya, karena hidupnya hanya cinta uang, maka ia tidak akan pernah merasa puas. Jadi dalam hidup ini, bukan harta yang menentukan hidupmu bahagia, tapi Tuhan. Dan kita lihat bagaimana teks yang kita baca ini tentang jemaat Smyrna. Jemaat ini adalah jemaat yang benar-benar miskin. Miskin di sini menggunakan kata pektokia yang artinya benar-benar melarat, benar-benar miskin. Padahal kota Smyrna adalah kota yang strategis, di mana kota ini adalah tempat perdagangan, kota pelabuhan. Seharusnya jemaat ini kaya, tapi mengapa jemaat ini miskin? Jemaat ini miskin bukan karena mereka tidak bekerja. Jemaat ini miskin bukan daripada latar belakang mereka, hidup mereka dari keluarga miskin. Tidak. Tapi mereka dibenci, difitnah. Inilah yang membuat mereka miskin. Di mana hidup jemaat ini, mereka benar-benar melakukan firman Tuhan dan mereka menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga orang yang percaya pada Yesus, mereka ingin bekerja di tempat orang yang tidak percaya, mereka ditolak. Mereka berjualan karena mereka hidup benar. Mereka tidak mau berbisnis dengan mereka. Bahkan mereka yang punya toko-toko, mereka dirampas tokonya. Sehingga membuat jemaat ini miskin secara jasmani, miskin secara materi. Memang mereka sangatlah melarat. Tapi Tuhan katakan, engkau kaya. Mereka kaya dalam hal-hal rohani. Hal inilah yang kita pelajari dalam teks ini. Kekayaan apa yang harus kita miliki dalam hidup ini? Harta bukanlah jaminan
membawa engkau masuk ke surga. Hartamu tidak akan bisa memberi keselamatan. Hartamu tidak akan bisa memberi keamanan dalam hidup ini. Tapi kekayaan yang kita miliki, yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan inilah yang menjadi terpenting di dalam hidup kita. Pengenalan akan Tuhan inilah yang harus menjadi utama di dalam kehidupanmu. Pengenalan akan Tuhan adalah di mana engkau meletakkan imanmu, meletakkan pengharapanmu hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Mengenal itu beda dengan tahu. Kita semua tahu tentang presiden kan? Tahu siapa presiden Indonesia? Jokowi. Belum tentu kita tahu pakaian apa yang dia sukai, pakaian apa yang dia tidak sukai, makanan apa yang dia sukai. Belum tentu kita semua tahu sikap pribadinya. Tapi kalau kita kenal, pasti kita tahu apa yang menjadi favoritnya makanannya. Demikianlah jemaat ini, dia tahu dan mengenal siapa Yesus. Walaupun mereka harus menderita secara jasmani, mereka ditekan Kaisar Tiberius, mereka ditekan oleh orang-orang Yahudi dan dibuat miskin. Tapi hidup mereka bukan berpusat pada harta, tapi hidup mereka berpusat pada pengenalan akan Tuhan. Itu sangat terpenting dalam hidup. Jemaat ini mengalami kesusahan yang luar biasa. Ketika mereka menjadi percaya, menjadi pengikut Kristus, di mana nyawa mereka sudah menjadi taruhannya. Tokoh yang sangat terkenal pada waktu itu, Bapak Gereja Polikarpus, mati, dibakar hidup-hidup oleh Kaisar pada waktu itu. Bisa saja dia diberi kesempatan untuk hidup kalau dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan kepercayaan. Tapi Polikarpus, aku tidak pernah mau menyangkal Yesus. Dia tetap percaya. Dia sadar dan dia tahu, dia mengenal siapa Yesus. Dialah yang memberi keselamatan yang kekal. Jadi dalam hidup ini bukan harta materi yang terpenting. Yang harus kita tanamkan di dalam benak kita, pengenalan akan Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan rindu selalu mencari wajah-Nya. Orang yang tidak mengenal Tuhan datang gereja setengah hati. Ada badai, ada hujan, mulai alasan. Tapi jemaat Smyrna tidak ada kata alasan. Ia tetap setia, meskipun taruhan nyawa, meskipun dia harus mati. Dia buktikan imannya, dia buktikan kesetiaan pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini begitu banyak terjadi masalah menimpa, baik secara global maupun internal di dalam rumah tangga kita. Global COVID yang begitu makin hari makin tinggi, makin hari makin banyak yang mati. Tapi sudahkah kita siap kalau suatu saat nanti maut menghampiri kita, kita berkata, Tuhan saya siap, sudah. Orang yang berkata, aku siap, berarti dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan?
bersekutu dengan Dia. Persekutuan dengan Tuhan itulah yang membuat engkau semakin hari semakin kagum dengan perbuatannya. Semakin hari engkau semakin menundukkan diri di hadapan Tuhan, bahwa engkau bukanlah siapa-siapa. Pengenalan akan Tuhan itu harus ada di dalam diri kita. Pengenalan akan Tuhan itu menyadarkan hidup kita. Tidak ada kebahagiaan sejati di dunia ini. Sekaya-kayanya dunia tidak akan bisa membeli harta yang abadi, yaitu sorga. Tapi pengenalan akan Tuhan, di mana engkau kepada Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup akan Tuhan jaga. Masalah makanan minuman itu kecil bagi Tuhan. Burung pipit saja yang tidak menabur Tuhan pelihara. Engkau dan saya adalah ciptaannya. Engkau dan saya adalah berharga di hadapan Tuhan. Masakah kita yang mengenal Dia tidak dipelihara? Pasti Tuhan jaga. Jadi pengenalan akan Tuhan itu membuat engkau dan saya semakin kagum akan perbuatan. Jadi kekayaan yang harus ada di dalam diri kita, yaitu pengenalan akan Tuhan, itu menjadi bagian hidup kita. Yang kedua, yaitu selalu mengucap syukur. Bagaimana kalau kita melihat kehidupan manusia seringkali merasa tidak puas. Sudah dikasih ini mobil, mintanya ini lagi. Tapi kita belajar dan diingatkan lagi. Apapun yang engkau terima hari ini, bersyukurlah. Kalau Tuhan izinkan engkau salah hari ini, bersyukurlah.
Karena Tuhan percaya engkau sanggup dan bisa melewatinya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Orang yang bersyukur, dia selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur dalam hidup ini, dia tidak akan pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Jemaat Smyrna, jemaat yang selalu tahu bersyukur, meskipun keadaannya sulit, meskipun mereka mengalami tekanan, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Bagaimana engkau dan saya hari ini diingatkan lagi, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Masalahmu masih kecil di hadapan Tuhan. Coba engkau bayangkan keadaan jemaat Smyrna. Coba engkau di posisi jemaat Smyrna. Betapa sulitnya. Tapi jemaat ini tidak pernah sama sekali meninggalkan Tuhan. Mereka bersyukur dengan keadaannya. Jadi dalam hidup ini, untuk tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, tetaplah bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Orang yang bersyukur adalah orang yang akan mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Kalau hari ini kita masih makan tempe atau cuma makan nasi tok, tetaplah bersyukur. Masih banyak orang yang tidak bisa makan hari ini. Kalau gajimu hari ini masih kecil, bersyukurlah engkau hari ini. Masih banyak orang yang tidak punya gaji hari ini. Masih banyak orang yang susah mencari pekerjaan. Tapi mereka bagaimana? Tidak pernah menyerah. Mereka tetap berjuang. Dan engkau juga. Orang yang bersyukur adalah orang yang mau berjuang bersama dengan Tuhan. Yang selanjutnya, kamu harus kaya dalam sikap berbagi. Sikap peduli satu sama lain. Sikap kepedulianmu itu sangat penting. Engkau harus peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Jangan engkau hanya menyanyi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini harus jadi berkat. Jangan cuma tahu lagu aja. Ketika melihat orang susah, engkau berpaling badan. Tolonglah orang yang susah. Ketika engkau diberkati, berkatilah orang lain. Ketika engkau diberikan kecerdasan, berbagilah ilmu dengan orang lain. Ketika engkau imanmu lebih bertumbuh, temanmu belum bertumbuh, engkau harus hampirin mereka. Satu sama lain harus peduli. Roma 15 ayat 1 dikatakan, di mana engkau harus yang kuat, haruslah menanggung orang yang lemah. Kita diciptakan Tuhan hanya satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Dengan sikap kita, dengan sikap kepedulian kita. Sikap berbagi itu adalah sikap didorong rasa kasih. Orang yang berbagi adalah orang yang mengasihi. Orang yang berbagi berkat dengan orang lain, maka berkat itu akan mengalir dalam hidup. Ibaratnya engkau ember, waktu hujan turun, engkau taruh ember, air mengalir, itu akan mengalir penuh dan terus mengalir dan berubah-berubah. Air itu bukan air lama, air yang baru. Begitu juga ketika engkau berbagi dengan orang lain, maka berkat yang baru turun atas. Tapi kalau
kau pelit dalam hidup ini, seperti kau genggam ini, berubah enggak ini dalam ini? Enggak pernah. Tambah enggak? Enggak. Orang yang berbagi, berkatnya mengalir. Tuhan senang kepada orang-orang berbagi. Sikap kepedulian itu sangatlah penting. Kekayaan yang kau kejar hari ini, di mana engkau harus menjadi berkat bagi orang lain dengan sikap berbagi. Yang selanjutnya, kekayaan yang harus kau miliki adalah sikap integritas. Sikap integritas itu harus menjadi bagian orang percaya, di mana sikap integritas hidup di dalam kejujuran. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang hidup jujur. Mereka berdagang, tidak mau berbohong. Mereka jujur sehingga mereka dijauhi. Sudahkah engkau hidup jujur di hadapan Tuhan? Yang selanjutnya, sikap rendah hati. Tidak sombong. Awal daripada kejatuhan malaikat bukan karena dosa perzinaan, tapi kesombongan, di mana ia ingin menyamai Tuhan. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang Tuhan angkat. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu memposisikan dirinya. Jemaat Smyrna, jemaat yang mempunyai sikap kerendahan hati. Mereka kaya dalam kerohanian. Mereka mau berbagi dengan orang lain dan mau bertumbuh bersama-sama. Itu sikap kerendahan hati. Yang selanjutnya, sikap integritas kita adalah sikap yang mampu memperkatakan firman Tuhan. Sikap yang dimana engkau mencurahkan perkataan-perkataan berkat dalam hidupmu. Itulah yang sangat terpenting dalam hidup ini. Jadi, kumpulkanlah kekayaan Tuhan. Matius 6 ayat 20 dikatakan bahwa kumpulkanlah harta surgawi, sebab ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri tidak dapat membongkarnya. Inilah yang harus engkau kumpulkan. Sebagai penutup, ada seorang bapak, dia adalah kaya raya, di mana bapak ini tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya keluarga, tapi ia tinggal bersama dengan pegawai-pegawainya. Suatu hari, bapak ini mengadakan pesta, di mana pesta ulang tahunnya. Ia mengundang para pekerjanya dan keluarga pegawai-pegawainya. Suatu hari, di waktu pesta itu, bapak memanggil semua orang-orang untuk duduk depan itu, para pegawainya. Lalu dia memanggil pegawai pertama, Sapam. Pak Sapam, kamu pilih mana? Uang atau Alkitab? Lalu Pak Sapam berkata, Pak, memang Alkitab sangat penting. Tapi hari ini, istri saya sedang membutuhkan uang untuk kelahiran putri kedua kami. Jadi yang kami butuhkan hari ini adalah uang, bukan Alkitab. Jadi kami ambil uang saja. Oke, diambil. Lalu dia panggil pegawai kebun. Lalu dikatakan, Pak, kemari Pak. Bapak pilih mana, Alkitab atau uang? Lalu bapak berkata, saya butuh uang Pak, karena saya sedang membangun rumah di kampung, membutuhkan biaya yang banyak. Jadi saya butuh uang. Oke, ambillah. Lalu dia panggil lagi tukang masak. Bu, kemari. Ibu pilih mana? Uang atau Alkitab? Lalu ibu kata, Pak, memang Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tapi saya hari ini butuh
uang karena saya sedang membuat dan membeli sawah. Jadi saya butuh uang. Oh ya, ambillah. Lalu ada anak usia 15 tahun dia panggil. Dia bekerja juga di situ. Dia bekerja sebagai bersih-bersih di rumah. Lalu dia panggil, "Nak, kau pilih mana?" Lalu si anak ini berkata, "Pak, memang saya butuh uang. Bapak saya di kampung miskin. Tapi orang tua saya mengajarkan saya untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Karena orang tua saya mengajarkan saya bahwa dengan kita membaca firman Tuhan, maka kamu akan mengenal. Dan saya butuh ini." Wow, bapak ini kagum. Oh, oke, nak, ambillah. Lalu selesai pesta, dipanggillah anak ini bersama dengan keluarga. "Nak, karena engkau telah memilih hal yang tepat, memilih Alkitab. Karena waktu saya berdoa, siapa yang mengambil Alkitab ini, dialah yang menjadi pewaris rumah ini dan harta benda ini. Jadi karena engkau yang memilih Alkitab ini harta, ini bukunya menjadi milik engkau." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika engkau mewariskan harta benda kepada anak, itu akan sia-sia, itu akan hilang. Uang tidak bisa menjamin dia masuk surga, uang tidak akan menjamin dia hidup aman. Tapi wariskanlah baik kepada anak-anak, baik kepada orang tua, yaitu pengenalan akan Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus. Itulah yang harus kau wariskan kepada generasi, kepada yang di atas. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengenal Engkau. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam hidup ini. Ajar kami untuk satu sama lain saling peduli. Ajar kami Tuhan memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami, integritas di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhan Yesus sajalah yang memberikan harapan pasti. Tuhan Yesuslah yang menjamin kami hidup di dalam kekekalan. Kami sangat bangga Tuhan Yesus mempunyai Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan taat pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.